Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dalam majelis ilmu yang membahas tentang perkara tauhid dan aqidah. Alhamdulillah telah kita jalankan secara rutin di masjid yang berkah ini. Dan insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Salasatul Usul karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid, dan perkara yang paling tinggi, yang paling penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti yang dimaksud oleh Syekhul Islam dalam ucapan beliau, perkara yang paling tinggi yang diperintahkan adalah tauhid. Yang beliau maksud adalah tauhid uluhiyah, karena mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini larangan dari berbuat syirik. Dan inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini. Namun sebelumnya ada ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah yang dimaksud oleh Syekhul Islam rahimahullah, yaitu tauhid uluhiyah inilah perkara yang paling besar, yang paling agung, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itulah Allah mensyariatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menghalalkan
sebagian darah dari hamba-hambanya dan menghalalkan untuk adanya orang-orang yang ditawan dari hamba-hambanya. Dikarenakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dan memerangi suatu kaum melainkan tujuan beliau adalah menegakkan tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah-ibadah, persembahan-persembahan kepada selain Allah. Jika manusia tersebut mereka mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Namun sebaliknya, jika mereka enggan dan menolak, bahkan membangkang, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan peperangan dan jihad kepada mereka. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa muradul muallifuna tauhidul uluhiyah. Yang diinginkan oleh penulis buku ini adalah tauhid uluhiyah. Karena kebanyakan dari kaum musyrikin, mereka sudah meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab, Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengakuan mereka, orang-orang musyrikin, mengenai tauhid rububiyah. Mereka menetapkan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan menetapkan takdir. Namun mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah, sehingga mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selainnya. Inilah yang diperangi oleh Rasul. Wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun. Inilah yang orang-orang musyrik di zaman beliau menyimpang dan tersesat. Alladzina qatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam wastabaha dima'ahum wa amwalahum. Dan beliau memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, harta-harta mereka, wa ardhahum wa diyarahum, negeri mereka dan tempat-tempat tinggal mereka. Namun penjelasan tentang perkara ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sering disalahartikan sehingga mereka menganggap bahwa dakwah tauhid itu dakwah radikal. Dakwah tauhid adalah dakwah ekstremis yang mengajak kepada pertumpahan darah. Maka ini tidak lain semata-mata hanyalah tuduhan. Tuduhan yang ingin menjatuhkan dakwah para nabi dan rasul. Karena kenyataannya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kepada siyanatud dima wal amwal wal a'rad,
mengajak untuk menjaga harta, menjaga darah, dan menjaga kehormatan. Maka demi menjaga itu semua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ini untuk memeluk agama Islam dan bertauhid. Jika mereka mengikuti Rasul, maka akan dijaga semua dari 3 perkara tersebut. Namun jika tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan pilihan, apakah siap membayar jizyah, membayar upeti kepada kaum muslimin. Jika mereka siap dalam kondisi hina, hidup berdampingan bersama kaum muslimin dengan membayar upeti, maka tidak ada pertumpahan darah. Dan opsi yang ketiga, jika mereka melakukan perlawanan, itu menunjukkan bahwa mereka memang memusuhi syariat Allah, memusuhi Rasulullah. Maka puncak tertinggi dari suatu kejayaan dan kemuliaan tatkala seorang hamba ini membela agama Allah, membela Rasulullah. Apalah artinya kehidupan tatkala manusianya menelantarkan nilai-nilai Islam, membiarkan agamanya dihina, dan membiarkan kesyirikan di mana-mana. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada kesyirikan. Maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bergandengan dengan perintah mentauhidkan Allah. Yaitu kata beliau, da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa dan beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Itu yang dinamakan dengan syirik. Ketika seorang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia masih beribadah kepada selain Allah, ini kesyirikan. Namun jika seorang sudah tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak pula beribadah kepada yang lain, sama sekali tidak ada yang dia ibadahi, ini namanya kafir mustakbir. Seorang yang kafir, yang menyombongkan dirinya, mustakbir. Sebagaimana Fir'aun dan para pengikutnya. Maka keduanya jelas termasuk dari kekufuran. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah,
a'zamu ma nahallahu anhu asyirku. Perkara yang paling besar yang dilarang adalah kesyirikan. Wa dzalika li anna a'zamal huquq huwa haqqullahi azza wa jalla. Yang demikian karena hak yang paling agung, hak yang paling tinggi untuk dipenuhi adalah hak Allah. Fa idza farrata fil insan faqad farrata fi a'zamil huquq. Maka siapapun dari manusia ini yang menelantarkan hak Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Jika itu ditelantarkan, berarti dia telah menelantarkan hak yang paling tinggi. Orang yang menelantarkan hak Allah berupa tauhid, berarti dia membatalkan tauhid dengan syirik. Wa huwa tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhidullah. Beliau Syekh Ibnu Utsaimin membawakan banyak ayat di sini yang menyebutkan tentang bahaya dari kesyirikan ini. Di antaranya dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini selaras dengan ayat Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan bimbingan, hidayah, sehingga mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Lalu mereka berkata, "Siapa dari kita ya Rasul yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita pernah melakukan kezaliman." Namun dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, syaratnya begitu berat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, "Inna syirka la zulmun azim." Yang dimaksud kezaliman dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka jemaah rahimakumullah, mafhum yang diambil dan difahami dari ayat yang kita bacakan tadi, orang yang berbuat syirik, maka mereka tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Sehingga sebab timbulnya rasa takut, timbulnya berbagai macam huru-hara dan kekacauan adalah dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Mereka tidak akan mendapatkan rasa aman di dunia wala fil akhirah. Lebih mengerikan lagi di akhirah. Maka rasa keamanan itu, rasa aman, tentram itu akan dicabut oleh Allah tatkala hamba-hamba ini melakukan kesyirikan. Kalau tidak dicabut dari ulah mereka sendiri, dengan banyaknya kejahatan-kejahatan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan memberikan musibah yang meluluh lantahkan mereka, negeri mereka.
Jadi jangan heran jika adanya musibah-musibah yang mengerikan itu, jika ditelusuri, sebabnya adalah ternyata di tempat-tempat tersebut memang dimakmurkan dengan kesyirikan. Bahkan dijadikan suatu kebanggaan, itu perbuatan syirik. Maka ada yang Allah tenggelamkan, ada yang Allah hancurkan. Itu adalah bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam surat An-Nisa yang menerangkan tentang perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Faqad iftara itsman 'azima. Dosa yang begitu besar. Iftara, dosa firyah, itu dosa yang dibuat oleh manusia dengan cara mengada-ngada. Dan ini berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia merasa lebih mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Rasulnya. Sehingga mereka membuat-buat sesuatu dan menyandarkan itu kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasul. Mereka membuat-buat adanya sesembahan yang mereka ibadahi, lalu mereka beri nama Lata, Uzza, Manah. Nama-nama ini sama sekali tidak pernah ditetapkan, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Tapi mereka buat-buat nama tersebut, lalu mereka mengatakan nama-nama ini, sesembahan-sesembahan ini adalah anak-anak Allah. Ya, mereka menyandarkan. Dan itu adalah perbuatan kedustaan yang sangat besar. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 116 disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh ketika seorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berfirman di dalam Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan untuknya surga. Haram orang yang melakukan syirik itu untuk masuk ke dalam surga. Dan tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu, mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Ayat ini sekaligus dalil bahwa perbuatan kesyirikan itu
mencegah dari syafaat, mencegah dari mendapatkan syafaat, baik syafaat Rasulullah, demikian pula syafaat karib kerabatnya, anaknya, saudaranya, ayahnya, ibunya, terlebih teman-temannya. Orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan hak sama sekali untuk diberi syafaat, karena mereka tergolong orang-orang yang zalim, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Mereka tidak akan mendapatkan penolong. Nasallallahu salama wal afiyah. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun dosa seorang, tatkala dia berusaha senantiasa mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya kesempatan. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa dia adalah hamba yang pantas untuk diampuni, maka diampuni. Demikian pula jika dia memiliki amalan-amalan yang menyebabkan dia berhak mendapatkan syafaat, maka dia akan ditolong oleh orang-orang yang menolongnya. Karena tidak ada penghalang dari perbuatan syirik. Sebaliknya, jika dia melakukan perbuatan syirik tersebut, maka sama sekali tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Wa qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa dari dosa yang di bawah daripada dosa-dosa syirik tersebut, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini dalil bahwa kesyirikan, jika seorang melakukan kesyirikan tersebut dan tidak sempat bertaubat, tidak ada harapan untuknya mendapatkan ampunan. Ya. Adapun orang yang pernah melakukan kesyirikan namun bertaubat, dengan taubat itu berarti dia terlepas dari dosa-dosa syirik yang telah dia lakukan. Sedangkan orang yang melakukan dosa-dosa besar namun selain dari dosa syirik, lalu dia belum sempat bertaubat, maka dalam ayat itu disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu. Ini maksudnya jika dia belum sempat bertaubat. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu pun jika Allah mau. Kadang ada orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia bangga dengan itu. Bangga dengan dosanya, tidak menyesal sama sekali, tidak menutupinya. Sampai dia meninggal dunia belum bertaubat. Yang seperti ini, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umatku itu akan senantiasa dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan
menampakkan perbuatan maksiatnya, bangga menceritakannya. Ya. Jika dia melakukan dosa di malam hari, maka dia akan menceritakannya di pagi hari. Fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sehingga dosa besar juga tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah ampuni. Jika tidak, maka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kesyirikan, sama sekali pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan jika dia belum bertaubat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah adanya tandingan, dalam kondisi Allah lah yang telah menciptakanmu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Kata Nabi, dosa yang paling besar itu engkau menjadikan untuk Allah adanya tandingan. Kita berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Kita mencintai Allah, kita juga mencintai yang lain sama dengan kecintaan kepada Allah, bahkan mungkin lebih cintanya. Sehingga tatkala terjadi kontradiksi antara mendahulukan perintah Allah atau mengikuti orang yang dicintainya, maka dia lebih mendahulukan selain Allah, padahal di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan yang lain dari bentuk-bentuk kesyirikan dan jadikan tandingan untuk Allah. Wa qala alaihi salam an Jabir radhiyallahu an, man laqiya Allah la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti, lalu dia tidak pernah berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, namun dia membawa dosa kesyirikan, dia telah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kesyirikan itu membinasakan, jamaah rahimakumullah. Dan tauhid, mentauhidkan Allah, membawa kepada keselamatan. Sebagaimana dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia pernah beribadah, berdoa kepada selain Allah, berdoa dan beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis dan ayat yang disebutkan menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa a'dhamu ma nahallahu anhu syirik, perkara yang paling besar yang dilarang adalah syirik, itu benar. Ini ucapan yang hak.
Karena sebesar apapun dosa, itu masih, jika bukan perbuatan syirik, masih diampuni. Bahkan walaupun dia belum bertaubat, Allah melihatnya dan Allah akan berkehendak apakah diampuni atau tidak. Namun masih ada kesempatan untuk diampuni. Adapun syirik dan seorang itu belum bertaubat darinya, maka sama sekali Allah tidak akan memberikan kesempatan kepadanya. Maka ini adalah ucapan yang benar, ucapan yang hak. Ya, bahwa syirik suatu larangan yang paling besar di dalam agama Allah. Jadi kalau ada larangan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, jangan kalian membunuh jiwa yang tidak memiliki hak sama sekali untuk dibunuh. Ini semua dosa-dosa besar yang mengerikan, namun tidak lebih besar daripada kesyirikan. Tidak lebih besar dari kesyirikan. Tapi terkadang manusia itu ya salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Sampai di suatu sekolah, di sana ada seorang ulama yang terus mengajarkan tauhid, tauhid, tauhid. Menerangkan tentang kesyirikan kepada murid-muridnya. Berulang kali buku itu tamat dan khotam dibahas. Sampai pada akhirnya murid-murid ini mengatakan, wahai syekh, kita sudah berkali-kali menamatkan kitab ini tentang tauhid. Tidakkah sebaiknya kita mempelajari, membuka buku dan pelajaran yang lain, wahai syekh? Karena kami sudah memahaminya. Ya, syekhnya tidak jadi mengajar. Keesokannya beliau membawakan berita. Wahai anak-anakku, telah sampai kepadaku berita bahwa di negeri fulan ada seorang yang berzina dengan ibunya. Na'udzubillah. Reaksi para penuntut ilmu itu gaduh. Mereka menganggap ini aib yang sangat besar. Oh, mereka ribut. Ya, terjadi kegaduhan. Allah musta'an dan seterusnya. Ribut. Baik. Keesokan harinya beliau menceritakan bahwa di negeri fulan ada orang-orang yang menyembelih dan mengorbankan hewan-hewan itu kepada selain Allah. Mereka juga mengingkari, tapi dengan reaksi yang biasa-biasa saja. Atau kisahnya itu kebalikannya, ya. Yang dikisahkan lebih dulu yang mana. Intinya seperti itu. Maka seorang alim ini, dia mengatakan kepada muridnya, sungguh kalian harus belajar kembali tentang tauhid. Ketika kalian belum bisa membedakan mana dosa yang lebih besar antara perzinahan dengan perbuatan syirik. Ketika aku menyebutkan kesyirikan, kalian biasa-biasa saja. Tapi justru hanya dosa di bawah dari kesyirikan, dari dosa besar, kalian menganggapnya dosa yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, itu salah satu hikmah dari seorang itu mengenal tauhid dan mengetahui kesyirikan. Nah, adapun rinciannya, bahwa syirik itu ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Ya. Itu pun dijelaskan oleh para ulama, dan insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya.
Intinya, syirik, jika itu syirik yang besar, berarti mengeluarkan seseorang dari agama Allah, menjadikan dia murtad dan keluar dari agama Allah. Namun jika itu syirik yang kecil, ini syirik yang dilakukan, yang dikerjakan dalam bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan tertentu, bahkan dalam praktek, ya, keyakinan, i'tiqad tertentu, amalan hati, ya, itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari keislaman. Ya, itu syirik kecil. Syirik besar ya seperti seorang, a'udzubillah, beribadah, sholat kepada selain Allah, gitu. Sujud, beribadah kepada pohon, kepada batu, a'udzubillah. Ya. Demikian pula menyembelih, berkurban. Dia bawa hewannya kepada tempat-tempat tertentu, lalu dia persembahkan ini untukmu, agar bisa mendapatkan rizki, mendapatkan, ya, jodoh dan lain-lain. Maka ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari keislaman. Syirik kecil ya seperti seorang memiliki jimat-jimat, ya, yang dia gantung-gantungkan, baik itu di tangannya, dia pakai di cincinnya, taib, atau dia simpan di sakunya, atau dia gantung di rumahnya, dari jimat-jimat yang dia yakini jimat ini ada manfaat dan bisa menolak bahaya. Ya. Atau yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk syirik kecil atau syirkul khafi, itu seorang ibadahnya dia dengan tujuan mendapatkan pujian manusia. Riya. Ini disebutkan oleh Nabi sebagai syirik kecil, syirik khafi. Asyirkul khafi. Apa itu ya Rasulullah? Syirik yang tersembunyi? Qala ar-riya. Dia beribadah hanya ingin dilihat. Jadi bukan mengharapkan apa? Pahala dari Allah dan bukan menjalankan perintah, bukan. Hanya ingin dilihat bahwa saya ini sholat. Kalau tidak ada yang melihat, ya dia tidak sholat. Ya. Dia beribadah mungkin dengan sodakoh. Bersedekahnya hanya ingin dipuji. A'udzubillah. Nah, syirik-syirik yang tersembunyi seperti ini, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lebih berbahaya, lebih tersamarkan, dan semuanya, baik syirik besar atau syirik kecil, keduanya jamaah rahimakumullah adalah dosa yang mengerikan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Insyaallah jelas dalil-dalil yang dibawakan, demikian pula penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang ucapan di dalam kitab Ushulul Tsalatsah bahwa syirik adalah perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah. Ya. Barang siapa yang ingin membaca kitab-kitab beliau, buku-buku beliau, niscaya dia akan mendapatkan penjelasan yang jelas, yang gamblang, ya, kebenaran yang nampak, ya, bagi orang-orang yang memang memiliki hati yang jujur
dan mencari kebenaran. Bukan yang memiliki kebencian dan fanatisme golongan di dalam memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan. Baik, tafadhalu.